Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Koordinator Prodi Jurusan Pendidikan Kimia Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing, yang saya hormati kepada Bapak Ibu dosen penguji, serta yang saya banggakan teman-teman yang hari ini menonton presentasi saya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Suryani Setkiati, dari Prodi Pendidikan Kimia B, nomor registrasi 1303617075. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Lingkungan Pembelajaran untuk Materi Larutan Elektrolit dan Non-Elektrolit berbasis Sosio-Scientific Isu dalam Penerapan Kurikulum Merdeka. Ada beberapa poin yang akan saya bahas di sini, yaitu ada pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Untuk pendahuluan dibagi lagi menjadi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Sedangkan untuk kajian pustaka dibagi menjadi 5, yaitu pembelajaran kimia, lingkungan pembelajaran, sosio-scientific issue, CIFLES, dan karakteristik materi. Kemudian untuk pembahasan ketiga tentang metodologi penelitian dibagi menjadi beberapa bab lagi, yaitu ada tempat dan waktu, subjek penelitian, metode penelitian, prosedur penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan terakhir teknik keabsahan data. Pertama-tama saya akan lanjut ke bagian pendahuluan, membahas bagian pendahuluan, terutama terkait dengan latar belakang proposal saya. Awal latar belakang pemikiran saya terkait penelitian yang akan saya lakukan adalah pembelajaran kimia itu di dalam kelas seringkali dipandang siswa terpisah dari relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Bahwa di sini ketika seorang peserta didik melakukan pembelajaran di kelas, seringkali peserta didik tersebut memikirkan bahwa pembelajaran kimia yang dipelajari di kelas berbeda dan tidak ada relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Tentunya ini menjadi, sebuah problem atau sebuah masalah sehingga, pembelajaran itu kurang bermakna karena pembelajaran hanya dimaknai ketika, dilakukan dalam kelas, tetapi dianggap terpisah dari relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal seperti yang kita tahu bahwa kimia sendiri adalah ilmu yang sangat, banyak relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali, misalnya contohnya dalam bidang kesehatan, dalam bidang, pangan, dan ada banyak lagi contoh-contoh lainnya. Sehingga menurut saya sangat penting bagi peserta didik untuk memahami relevansi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari agar kedepannya bisa menjadi generasi tangguh dengan kemampuan problem solving yang baik. Jadi target saya di sini adalah bagaimana peserta didik bisa menjadi seseorang yang mampu memecahkan masalah atau memiliki kemampuan problem solving yang baik. Nah, kuncinya itu bukan hanya pembelajaran hanya di kelas, tapi pembelajaran ini dia harus paham bagaimana pembelajaran ini bisa relevan dengan kehidupan sehari-harinya. Nah, supaya bisa menjadi generasi tangguh dengan kemampuan problem solving yang baik, maka, cara pembelajarannya pun harus kita perhatikan. Nah, oleh karena itu, supaya relevan dengan kehidupan sehari-hari antara pembelajaran di kelas dengan kehidupan sehari-harinya, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembelajaran kontekstual, yaitu penerapan konsep kimia dengan menggunakan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya ketika pembelajaran kontekstual ini dilakukan sehingga seseorang peserta didik itu lebih paham bagaimana, kaitan antara pembelajaran di kelas dengan, relevansi kehidupan sehari-hari sehingga menghasilkan pembelajaran kimia yang menjadi lebih berkesan. Jadi, tujuan pembelajaran kontekstual adalah sesuai dengan penelitian di sini, Mulyanti Amran Lutfi dan Eliza tahun 2022, adalah untuk, menjadikan pembelajaran kimia lebih berkesan atau lebih bermakna kepada peserta didik. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah karena, di era sekarang ada terjadinya perubahan kurikulum merdeka, jadi setiap, beberapa waktu tentunya akan ada beberapa perubahan kurikulum. Nah, contohnya adalah dari kurikulum 2013 kita mengalami perubahan ke kurikulum merdeka, yang diharapkan dapat membangun kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi, adanya kurikulum baru ini sebenarnya tujuannya adalah untuk membangun kondisi pembelajaran yang menyenangkan.
Nah, kemudian, untuk kurikulum Merdeka itu sendiri ada beberapa hal yang dirubah, salah satunya adalah adanya, capaian pembelajaran khususnya ini saya akan membahas pada capaian pembelajaran, fase. Jadi pada kurikulum Merdeka ini dibagi menjadi beberapa fase. Nah, penelitian saya akan dilakukan pada, kelas 10 yang masuk ke dalam fase E. Nah, salah satu capaian pembelajaran kimia pada fase E ini ada, diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, mmm, jadi kurikulum Merdeka ini ada, capaian pembelajaran yang saya highlight di sini adalah pembangunan yang berkelanjutan. Nah, karena pembangunan yang berkelanjutan ini berkaitan dengan isu lingkungan, oleh karena itu saya melakukan pendekatan menggunakan latar belakang pendekatan sosio-scientific issue atau isu-isu sosio-science yang dapat mendukung iklim belajar menyenangkan dan dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Karena tadi seperti yang saya bilang, bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan ini tidak akan pernah terlepas dari namanya isu lingkungan. Karena itu, saya rasa latar belakang atau pendekatan yang tepat adalah menggunakan sosio-scientific issue. Eee, hal ini sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Zettler dan kawan-kawan tahun 2005, bahwa pendidikan berbasis sosio-saintifik itu bisa meningkatkan pengembangan intelektual individu dalam moral dan etika, serta kesadaran akan saling ketergantungan antara ilmu pengetahuan dan masyarakat. Tentunya ini masih saling berkaitan antara tadi ilmu pengetahuan yang kontekstual ya, kontekstualnya adalah, isu-isu lingkungan. Nah, karena mengapa saya memilih pendekatan sosio-scientific issue ini, karena, pendekatan ini terbukti bisa mengembangkan intelektual individu dalam moral etika dan, saling ketergantungan atau keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan juga, masyarakat. Kemudian, eee, tadi saya sempat singgung sedikit bahwa penelitian ini adalah analisis lingkungan pembelajaran berbasis socio-scientific issue. Socio-scientific issue ini diterapkan di dalam kurikulum baru atau kurikulum merdeka yang, saya harap bisa menciptakan lingkungan belajar baru bagi peserta didik. Sedangkan penilaian yang saya gunakan pada latar belakang penelitian kali ini adalah menggunakan instrumen Constructive Values Learning Environment Survey atau CIVLES yang, bertujuan untuk menilai persepsi peserta didik dari 6 dimensi lingkungan belajar di kelas mereka. Saya rasa instrumen CIVLES ini cocok untuk menilai, pembelajaran, pendekatan berbasis sosial scientific issue. Kenapa, penilaian ini cocok? Karena berdasarkan penelitian Fisher tahun 1999, penilaian persepsi peserta didik terhadap lingkungan belajar di kelas berhubungan langsung dengan sikap mereka terhadap belajar. Jadi, saya, latar belakang penelitian kali ini adalah meneliti lingkungan belajar siswa karena proses belajar, siswa itu adalah bergantung terhadap lingkungan belajarnya. Jadi, peneliti atau saya di sini menganalisis bahwa lingkungan pembelajaran, dengan pendekatan sosio-scientific issue ini dapat mendukung peserta didik untuk berkontribusi dalam penciptaan lingkungan pembelajaran agar memperoleh hasil yang maksimal, seperti itu. Kemudian, saya akan bahas ke pembahasan selanjutnya adalah identifikasi masalah. Jadi, identifikasi masalah, mengapa saya memilih, masalah ini dan mengapa memilih analisis lingkungan pembelajaran menggunakan socio-scientific issue, karena saya merasa belum diangkatnya fenomena isu-isu sosial sains di masyarakat yang menggambarkan pentingnya peran ilmu sains dalam penyelesaian masalah. Jadi sangat kecil sekali mengangkat fenomena isu-isu sosial sains di masyarakat. Kemudian, identifikasi masalah kedua adalah saya merasa masih kurangnya inovasi pendekatan pembelajaran kimia dalam penerapan kurikulum Merdeka. Karena kurikulum Merdeka merupakan kurikulum baru, sehingga masih sangat sedikit inovasi pendekatan pembelajaran kimia yang dilakukan oleh guru terutama. Kemudian identifikasi masalah yang ketiga adalah menurut saya peserta didik masih kesulitan dalam memahami konteks manfaat belajar kimia dalam pengelolaan lingkungan. Sehingga, eee, saya sangat tertarik untuk meneliti bagaimana lingkungan pembelajaran jika dikaitkan dengan isu-isu lingkungan atau socio-scientific isu seperti ini. Kemudian masih di bagian pendahuluan ada rumusan masalah dan tujuan penelitian.
ini yang pertama adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian yang akan saya lakukan adalah bagaimana persepsi peserta didik terhadap lingkungan pembelajaran yang mengadaptasi sosio-scientific isu dalam pembelajaran elektrolit dan non-elektrolit. Jadi, saya akan menilai bagaimana persepsi peserta didik dengan mengadaptasi pembelajaran sosio-scientific isu, terutama khususnya dibatasi dalam materi elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian tujuan penelitian yang saya lakukan ini adalah untuk menganalisis lingkungan pembelajaran peserta didik pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit berbasis sosio-scientific isu dalam penerapan kurikulum Merdeka khususnya untuk fase E atau kelas 10. Kemudian, kita bergeser ke selanjutnya adalah kajian pustaka. Pembahasan saya yang pertama adalah tentang pembelajaran kimia. Jadi, untuk pembelajaran kimia sendiri, peserta didik biasanya diminta untuk mempresentasikan kimia dalam 2 tingkatan yang sangat berbeda, yaitu, tingkatan untuk mengkonseptualisasikan sebuah fenomena menggunakan tingkatan makroskopik. Jadi ada tingkatan makroskopik, kemudian untuk menjelaskan hal-hal teoritis dan juga struktur dari unsur-unsur kimia, itu dengan tingkatan selanjutnya, yaitu tingkatan mikroskopik. Sedangkan, terdapat domain simbolik atau tingkatan simbolik yang ada. Nah, menurut pendapat Johnston, tingkatan simbolik ini adalah menjadi jembatan untuk mempresentasikan dan mengkomunikasikan konsep kimia, antara makroskopik dan mikroskopik. Jadi, ada dimensi makroskopik, dimensi mikroskopik, dan dimensi simbolik yang menjadi jembatan atau, penghubung untuk mendefinisikan antara makroskopik dan mikroskopik. Kemudian pembahasan saya selanjutnya adalah tentang kurikulum Merdeka. Nah, ketika saya membaca tentang kurikulum Merdeka ini sebenarnya goals utama atau tujuan besar luar utama, ultimate goals yang ingin dicapai dari sistem pendidikan nasional, menggunakan kurikulum Merdeka ini adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Kita bisa lihat pada gambar di sebelah kiri sini adalah, eee, ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian ada berkebinekaan global, kemudian ada bergotong royong, kreatif, benar kritis, dan mandiri. Nah, berdasarkan pendekatan pembelajaran sosio-saintifik isu yang saya teliti ini, sesuai dengan salah satu dimensi profil pelajar Pancasila yang ada dari salah satu dari 6 ini, yaitu adalah bernalar kritis. Nah, kurikulum Merdeka sebagai keberadaan kurikulum baru ini di pendidikan nasional, sebenarnya ada banyak harapan dari kurikulum baru ini. Salah satunya adalah membangun wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan sosial, perdamaian, dan kolaborasi dalam keberagaman. Jadi, berkaca kepada ultimate goals dari kurikulum Merdeka bahwa membentuk profil pelajar Pancasila, salah satunya adalah bernalar kritis. Jadi saya rasa pendekatan dan penelitian sosio-saintifik isu sangat, terkaitan dan sangat cocok dengan, kurikulum Merdeka ini. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang lingkungan pembelajaran. Kita di sini sepakat bahwa sekolah merupakan tempat dilakukannya proses pembelajaran dan pasti akan jadi kompleksitas atau sangat kompleks di dalamnya. Jadi, ada banyak interaksi pedagogik, ada sosial budaya, kurikuler, motivasi, dan ekonomi yang terjadi, sehingga menurut saya faktor lingkungan pembelajaran itu menjadi salah satu faktor penting dalam proses pembelajaran. Sehingga guru dan warga sekolah harus dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik agar membantu perkembangan sikap dan hasil belajar peserta didik yang baik pula. Pembahasan berikutnya adalah tentang socio-scientific issue, adalah salah satu cara pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan intelektual, moral, dan etika, serta kesadaran dalam hubungan antara sains dan kehidupan sosial. Tentunya ini berkaitan juga dalam pengambilan keputusan atau tadi pembahasan sebelumnya pada capaian pembelajaran kimia fase E ya, ada salah satu ada problem solving. Jadi pada socio-scientific issue ini adalah peserta didik dilatih untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan atau problem solving dari masalah atau isu-isu sains sosial. Nah, pembelajaran sosio-scientific issue ini dibagi menjadi 5 tahapan. 5 tahapan ini nantinya akan menjadikan peserta didik dapat dengan leluasa mengonstruksi pengetahuannya secara mandiri yang difasilitasi oleh guru. Jadi, dari 5 tahapan ini peserta didik akan mengonstruksi pengetahuannya secara mandiri
dengan mengambil keputusannya, tapi dengan dampingan dan fasilitasi oleh guru. Terakhir, kajian pustaka yang akan saya bahas adalah tentang Scientific Values Learning Environment Survey atau SIVLES, adalah instrumen yang saya gunakan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengalaman siswa dari nilai-nilai konstruktivis dalam lingkungan pembelajarannya. Ini masih berkaitan dengan penelitian lingkungan pembelajaran yang saya lakukan, bahwa awalnya ini instrumen SIVLES ini awalnya adalah SILES. Jadi SILES ini berubah menjadi SIVLES ya, dengan perkembangannya dan adanya 9 nilai kerangka kerja yang akhirnya dirumuskan oleh Department of Education Science and Training di Australia. Nah, ini 9 nilai ini dikembangkan dan dilakukan supaya pemahaman pembelajaran yang dilakukan menjadi bermakna. Tujuan pembelajaran bermakna ini sehingga dapat mendukung pemahaman peserta didik terhadap suatu materi pembelajaran. Jadi, instrumen Sifles ini masih berkaitan dengan, eee, lingkungan pembelajaran yang tadi saya bahas, bahwa lingkungan pembelajaran yang mendukung tentunya akan menjadikan, hasil pembelajaran yang lebih baik bagi peserta didik dan tentunya lebih bermakna. Kemudian, kita menuju ke karakteristik materi, pada fase E ini, di mana pada kurikulum Merdeka terdapat capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian saya, perkecil lagi menjadi indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini capaian pembelajaran, fase E Kimia fase E itu sebenarnya, tergabung dalam pembelajaran IPA ya, kalau misalnya di capaian pembelajaran kurikulum Merdeka. Nah, saya hanya ambil capaian pembelajaran di kimia saja, yaitu peserta didik memahami struktur dan sifat atom, serta kaitannya dengan tabel periodik, reaksi kimia, dan hukum-hukum dasar kimia, serta perannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajarannya berdasarkan, yang saya susun bahwa pembelajaran ini masuk ke dalam kelas 10, makanya di sini saya beri kode 10, lalu tujuan pembelajaran ke-6 ya. Jadi tujuan pembelajaran ke-6 yaitu memahami reaksi kimia dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, reaksi kimia ini tentunya luas, maka saya bagi lagi menjadi beberapa indikator pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu saya bagi lagi menjadi 4, yaitu 10.6.1, yaitu mengidentifikasi larutan yang bersifat elektrolit atau non-elektrolit. Kemudian 10.6.2 yaitu menentukan sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Kemudian, karena penelitian ini berbasis socio-scientific issue, tentunya akan ada isu sosial sains yang akan saya bahas terkait dengan, elektrolit dan non-elektrolit, yaitu saya masukkan ke dalam indikator pencapaian tujuan pembelajaran 10.6.3, yaitu menganalisis kandungan elektrolit berbagai air mineral, air alkali, dan minuman isotonik yang beredar di pasaran. Kemudian, tidak lupa juga tentang dimensi psikomotorik, yaitu tentang kegiatan praktik. Di sini saya masukkan ke dalam indikator 10.6.4, yaitu mengidentifikasi larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit berdasarkan hasil percobaan. Jadi, indikator pencapaian tujuan pembelajaran ini saya sesuaikan lagi terhadap penelitian yang akan dilakukan. Di mana saya memasukkan, salah satu indikator yaitu 10.6.3, menjadi salah satu isu yang akan dibahas, isu sosioscience yang akan dibahas dalam, proses pembelajaran. Kemudian, saya bagi lagi menjadi dimensi kognitif dari tadi indikator pencapaian tujuan pembelajaran yang saya tuliskan, dibagi menjadi dimensi kognitif menurut taksonomi Bloom. Di sini ada, 10.6.1 saya kategorikan menjadi C3 atau mengaplikasikan, masuknya ke dalam dimensi pengetahuan konsep. Kemudian 10.6.2 dan 10.6.3 masuk ke dalam C4 atau menganalisis di bagian dimensi pengetahuan konsep. Kemudian untuk dimensi psikomotorik, saya hanya mengambil satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu 10.6.4 yang masuk ke dalam, dimensi psikomotorik P2, yaitu manipulasi. Next ke pembahasan selanjutnya adalah metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian yang akan saya lakukan adalah, tempatnya adalah di SMA PGRI Depok dari bulan April sampai bulan Agustus. Kemudian subjek
yang akan diteliti adalah peserta didik kelas 10 MIPA, terutama adalah fase E, ya, jadi kelas 10 adalah fase E. Nah, penelitian ini melibatkan, satu kelas yang terdiri dari 38 peserta didik. Kemudian metode yang saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu, lebih menekankan kepada, wawancara, pengambilan sampel data dari, mmm, siswa ya, berdasarkan hasil wawancara, reflektif jurnal, pengisian LKPD, dan nanti akan saya bahas lebih lanjut. Kemudian ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian saya bagi lagi menjadi 3, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan akhir. Di mana tahap persiapan ada menganalisis CP, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan indikator, kemudian menganalisis literatur dan referensi, merancang modul ajar, membuat dokumen penelitian, dan melakukan validasi. Kemudian pada tahap pelaksanaan ada 3, yaitu melakukan penelitian, mengumpulkan hasil role playing peserta didik, dan mewawancarai peserta didik. Kemudian pada tahap akhir, ada mengolah dan menyusun data, menarik kesimpulan, dan terakhir adalah membuat laporan. Nah, teknik pengumpulan data pada metode kualitatif yang tadi saya sempat bahas sedikit, ya, bahwa, ada 6 teknik pengumpulan data yang akan saya lakukan, yaitu ada di antaranya lembar observasi, yaitu dilakukan selama kegiatan pembelajaran oleh 2 orang yang akan membantu saya untuk mengisi lembar observasi. Kemudian ada LKPD, lembar kerja peserta didik, yang berisi lembar kerja yang di dalamnya terdapat tugas dan isu yang akan dipelajari. Kemudian ada pedoman kegiatan role playing atau bermain peran adalah salah satu, tahapan dari pembelajaran sosial-saintifik isu adalah kegiatan role playing atau bermain peran. Adalah sebagai pedoman untuk menganalisis isu dengan pendekatan sosio-saintifik isu. Kemudian ada, teknik pengumpulan data dengan wawancara. Nah, teknik ini penting sekali, jadi wawancara akan saya lakukan di setiap akhir pembelajaran dengan beberapa siswa terpilih atau, yang siswa kunci ya. Jadi wawancara ini adalah, dari siswa-siswa yang terpilih dan kira-kira dapat menghasilkan data yang maksimal. Wawancara saya lakukan setiap akhir pembelajaran dengan tipe wawancara semi terstruktur. Jadi pertanyaan wawancara sudah saya lampirkan pada proposal, tapi nantinya jika ada perkembangan, pertanyaan atau, tambahan pertanyaan bisa dimasukkan karena wawancara termasuk dalam wawancara semi terstruktur. Kemudian, selanjutnya pengumpulan data yang kelima adalah reflective journal. Nah, reflective journal ini saya berikan kepada seluruh siswa, lain dengan wawancara. Kalau wawancara hanya siswa yang terpilih, nah reflective journal ini kepada seluruh siswa yang diisi oleh siswa di setiap akhir pembelajaran. Kebetulan pada penelitian ini, saya merencanakan bahwa saya akan melakukan penelitian dengan 4 kali pertemuan. Karena itu akan ada 4 reflective journal yang akan diisi oleh siswa di setiap akhir pembelajarannya. Dan terakhir ada catatan guru. Nah, catatan guru ini ada dibuat oleh saya sendiri, guru sebagai peneliti, dan selama pembelajaran berlangsung, mulai dari awal pembelajaran pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-4. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang teknik analisis data. Nah, untuk metode kualitatif sebenarnya ada 3 teknik analisis data. Yang pertama adalah reduksi data. Jadi pertama kita akan memilih data yang penting dan membuang data yang tidak diperlukan supaya tidak, terlalu banyak data. Akhirnya kita memilih data yang penting dan dibuang data-data yang tidak penting. Itu termasuk dalam reduksi data. Kemudian penyajian data, yaitu menghasilkan data yang makin mengerucut. Jadi, data-data yang tadi sudah direduksi disajikan lagi, lebih mengerucut lagi, lebih sedikit lagi. Kemudian tahap akhir adalah kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan adalah, hasil dari data yang sudah disajikan dan diverifikasi dengan bukti-bukti yang valid, bisa dari hasil wawancara, bisa dari data hasil LKPD, dan lain-lain. Jadi, tahapnya ada 3 untuk analisis data kualitatif, ada reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan serta verifikasi. Kemudian terakhir adalah teknik keabsahan data. Nah, untuk kualitatif ada 4 teknik keabsahan data yang dilihat. Yang pertama ada prolonged engagement, yaitu adalah mempelajari dan mengamati budaya, lingkungan sosial, atau fenomena yang menarik, bahwa semakin lama peneliti berada dalam kelas, maka semakin valid data yang diperoleh. Nah, kemudian yang kedua adalah progressive subjectivity, adalah proses pemantauan terhadap peneliti dalam membangun pemikirannya. Kemudian ada persistent observation, yaitu merupakan pengamatan yang dilakukan secara kontinu, mendalam, dan berkesinambungan oleh peneliti terhadap subjek. Nah, adalah salah satu ciri khas dari penelitian kualitatif, yaitu pengamatan yang sangat mendalam. Kemudian adalah member checking, yang terakhir adalah pengecekan kembali data-data yang telah diperoleh selama penelitian, termasuk ke dalam tahap tadi validasi data dan verifikasi ya. Jadi ada member checking atau pengecekan ulang. Demikian
paparan saya terkait dengan seminar proposal skripsi saya yang, tentang materi elektrolit dan elektrolit, khususnya mengenai, pendekatan sosio-saintifik isu pada kurikulum Merdeka fase E. Kurang lebihnya mohon maaf, saran dan masukan terhadap, presentasi dan proposal saya akan saya tunggu dan nantikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.